Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, selamat datang kembali di seri pembelajaran fisika dasar. Kali ini kita masuk ke materi momentum dan impuls pada bagian 1. Adik-adik berbicara tentang impuls dan momentum, mungkin ya waktu adik-adik duduk di bangku SMA, istilah ini sebenarnya sudah diperkenalkan ya. Ini bukan sesuatu hal yang baru. Kuliah kita pada fisika dasar ini sebenarnya banyak yang merupakan hal-hal yang sudah memang kita pelajari waktu SMA, karena kasus yang umum ditunjukkan ke kita ketika kita berbicara tentang impuls momentum adalah tumbukan ya. Misalnya ini ada truk kemudian bertumbukan dengan sebuah mobil ya, bertumbukan dengan mobil biasa, misalnya ini minibus ya, bertumbukan. Nah, umumnya adalah yang mengalami kerusakan lebih parah adalah mobil yang masanya lebih kecil. Nah, konsep ini nanti bisa dijelaskan dengan konsep atau peristiwa ini bisa dijelaskan dengan konsep impuls dan momentum. Misalnya ada seseorang menendang bola ya, yang awalnya bolanya diam seperti ini, kemudian nanti akan bergerak dengan kecepatan tertentu. Bola ini kemudian berpindah. Ada sesuatu yang diubah, yaitu momentum dari benda ini karena adanya gaya luar yang bekerja pada benda. Nah, ini akan kita pelajari pada perkuliahan kita hari ini. Atau pada kinematika gerak ya, kita sudah perkenalan beberapa kuantitas gerak. Misalnya ini ada kecepatan ya, ada percepatan, ada misalnya jarak, perpindahan. Nah, di sini kita juga akan berbicara tentang kuantitas gerak yang baru, yaitu kaitannya dengan nanti impuls dan momentum. Momentum ya, istilah momentum itu kadang kalau kita baca buku ada yang mengatakan momentum linear, tetapi singkatnya dikatakan momentum. Nah, momentum ini adalah hasil kali antara massa dengan kecepatan ya, perkalian antara massa dengan kecepatan. Secara matematis P sama dengan M kali V. P ini adalah momentum linear, M ini adalah massa ya, dan V ini adalah kecepatan. Kalau kita lihat di sini adik-adik, yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa mungkin kita familiar dengan istilah konsep momentum ini pada kasus-kasus tumbukan. Padahal kalau kita lihat misalnya di sini, ini adalah massa dan kecepatan ya. Berarti segala sesuatu yang memiliki massa dan P artinya bergerak, maka ini pasti punya momentum tersendiri, punya P tertentu. Berarti tidak hanya kasus tumbukan gitu, tetapi kemudian kasus tumbukan nanti itu akan lebih mudah diselesaikan ketika kita menggunakan konsep momentum dan impuls ya. Oke. Nah, karena perkalian antara massa dan kecepatan sehingga satuan dari momentum adalah kilogram meter per detik. Oke. Momentum ini adalah sebuah besaran vektor. Ya, jadi momentum ini merupakan besaran vektor. Arah dari P itu searah dengan vektor kecepatan. Sehingga kalau misalnya ada sebuah objek atau benda yang bergerak pada 3 dimensi, misalnya di sini ini adalah koordinat X, Y, dan Z ya. Bendanya bergerak pada sistem atau koordinat kartesian, ada X, Y, dan Z, maka momentum dari benda ini yang bergerak dengan kecepatan tertentu itu kita bisa tuliskan Px-nya, kemudian ada Py dan Dz-nya. Arah dari momentum ini ya, momentum Px ya searah dengan kecepatan Px-nya. Py dengan Vy, kemudian Pz dengan Vz-nya. Selanjutnya kita lihat momentum hubungannya dengan gaya ya. Nanti perubahan momentum benda tiap satuan waktu sebanding dengan gaya resultan yang bekerja pada benda dan berarah sama dengan gaya tersebut. Terus tadi kenapa dikatakan kecepatan gitu? Ya karena
pada dasarnya sebenarnya gaya ini mengubah kecepatan ya. Yang diubah adalah kecepatan sehingga timbul yang namanya percepatan. Kalau adik-adik masih ingat hukum kedua Newton ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya, M kali A. Gaya ini menyebabkan terjadinya perubahan kecepatan. P dibagi dengan T ya. Jadi mengubah keadaan gerak dari suatu benda, yaitu mengubah kecepatannya. Nah, hukum kedua Newton ya, dalam bentuk momentum kita bisa nyatakan seperti ini, yaitu perubahan momentum per satuan. Maksudnya kayak gimana? Jadi kalau ada misalnya benda yang diam ya, bermassa tertentu, bermassa M misalnya ya, ada benda bermassa M di sini, kemudian diberikan gaya luar menyebabkan benda ini bergeser atau berpindah ya. Berarti ini kan merubah keadaan dari sistem, mengubah keadaan dari diam, dari kecepatan V sama dengan 0, kemudian dengan V tertentu ya, pada waktu tertentu. Nah, karena dia punya massa dan kecepatan, maka dia punya momentum. Berarti sebenarnya yang diubah di sini adalah momentumnya ya. Jadi M kali P. Jadi yang diubah oleh gaya ini, gaya luar ini adalah momentum. Sehingga bentuk lain dari hukum kedua Newton kaitannya dengan bahasa momentum, yaitu adalah laju perubahan momentum persatuan waktu ya. Jadi yang diubah adalah momentumnya. Kalau saya ganti momentum ini adalah mv per dt, maka kita akan dapatkan relasi seperti hukum Newton ya, yaitu F sama dengan N kali A, atau laju perubahan momentum. Oke. Ini bisa kita lihat ya, perubahan momentum dp suatu benda dalam waktu dt selama gaya bekerja itu sama dengan impulsnya ya. Nah, kalau misalnya perubahannya singkat ya, perubahannya kecil, jadi kita buat dalam bentuk integral, misalnya dp dari P1 ke P. Kemudian kalau misalnya kita nyatakan dalam bentuk bahwa perubahan momentum ini tidak lain adalah F dikali dengan dt, sehingga kita bisa dapat ya relasi bahwa perubahan momentum itu sama dengan ini, sama dengan impuls. Oke, kita lihat hubungan momentum dengan gaya ya, hubungan momentum dengan gaya di hukum Newton pertama, di hukum Newton kedua, yaitu besarnya gaya yang diberikan atau dialami oleh suatu benda itu akan mempengaruhi percepatannya. Artinya besar percepatan ini sebanding dengan gaya luar yang diberikan. Nah, ketika gaya itu adalah gaya konstan ya, misalnya 10 Newton, kemudian bekerja pada benda bermassa M ini pada waktu tertentu atau waktu yang singkat, misalnya dari 4 ke 6 berarti 2 detik ya, misalnya contohnya adalah 2 sekon. Nah, kita bisa mengetahui impulsnya berapa gitu dengan cara mencari luas daerah di bawah grafik ya. Ini masih mudah untuk kita hitung. Kenapa? Karena ya langsung misalnya panjang kali lebarnya gitu ya, bisa secara langsung dihitung kalau misalnya gayanya konstan dan waktunya masih bisa kita ketahui ya, misalnya dalam 2 sekon kita bisa langsung menghitung impulsnya. Tetapi untuk sistem-sistem khusus ya, misalnya gayanya berubah terhadap waktu, atau waktu kontaknya sangat singkat ya, waktu kontak yang sangat singkat. Misalnya kita lihat. Nah, ini misalnya contohnya ya, benda diam kemudian diberikan gaya luar menyebabkan benda tersebut bergerak dari V tertentu, dari V sama dengan 0 menjadi V dalam waktu T ya. Berarti gaya yang bekerja pada benda dalam waktu yang singkat itu merubah momentum dari benda tersebut ya, merubah momentum dari benda tersebut. Nah, bagaimana caranya mencari impulsnya ya? Masih bisa, ini kita bisa menghitung gaya, kita bisa menghitung impuls dengan cara integral ya. Jadi ini kenapa relasi ini dibutuhkan, karena ada beberapa kasus tertentu itu sangat sulit dijelaskan dengan F sama dengan N kali A ya. Justru ini menjadi mudah kalau kasusnya seperti ini, sama ini masih bisa untuk dijelaskan dengan konsep impuls.
Ini kita lihat contoh soal, misalnya ada sebuah benda ya bermasa 0,8 kg bergerak ke bawah dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jika massa benda tersebut bertumbukan dengan lantai dengan waktu kontak 0,2 sekon, berapakah impuls yang dilakukan oleh lantai kepada benda dan gaya yang dilakukan lantai kepada benda? Ya, jadi kita mau menghitung berapa impulsnya dan berapa gaya yang diberikan lantai terhadap benda ya yang dijatuhkan tadi. Kalau case-nya seperti ini, berarti langkah pertamanya adalah kita mencari momentumnya. Ya, momentum benda satu berapa? Ya, misalnya momentum benda satu adalah massa 1 dikali dengan P1. P1-nya itu adalah kecepatan turunnya. Massanya adalah 0,8 sehingga didapat momentum 1 adalah 8 kg meter per sekon. Jadi momentum benda pada keadaan 1 yaitu ketika bergerak jatuh itu sebesar 8 kg meter per detik. Momentum kedua adalah ketika setelah benda menumbuk lantai gitu. Kemudian bendanya bergerak ke atas. Nah, kalau karena momentum adalah vektor, maka arahnya sangat penting adik-adik ya untuk ditentukan di awal bahwa ke bawah misalnya adalah positif, ke atas negatif. Boleh juga dibalik, terserah, yang penting adik-adik paham ya arahnya kemana gitu. Umumnya sebenarnya kalau kita melihat sistem koordinat biasanya kita mengambil oh ya sudah ke bawah adalah negatif, ke atas positif. Cuman kalau di sistem ini, kalau misalnya adik-adik masih ingat waktu kita belajar gerak jatuh bebas, ke bawah kita mengambil positifnya. Gak apa-apa, boleh kita ambil itu juga. Ya sudah, dengan soal ini kita mengambil ke bawah positif, kemudian pantulannya ke atas adalah negatif, sehingga didapat momentum 1 dan momentum 2-nya. Nah, kalau sudah dapat momentum awal dan momentum akhir, maka kita bisa menentukan impulsnya. Di soal tadi adalah berapa impulsnya. Ya sudah, impuls sama dengan perubahan momentum. Ya, impuls adalah perubahan momentumnya. Delta P-nya, P2 dikurang P1. Min 6,4 dikurang 8 dapat minus 14,4 kg meter per detik. Nah, gaya yang dilakukan lantai, lantai pada benda itu sama dengan F kali delta T sama dengan perubahan momentum, sehingga kita bisa mencari F-nya karena perubahan momentumnya diketahui, delta T-nya juga diketahui. Atau adik-adik bisa menghitung dari persamaan impuls sama dengan F dikali dengan delta T. Ya sudah, bisa juga karena impulsnya sudah diketahui ya, sehingga F-nya bisa diperoleh. Mulai dengan itu minus 72 Newton. Dan di sini adalah negatif yang menunjukkan bahwa arah dari impuls ya. Jadi lantai memberikan impuls ke arah atas. Begitupun dengan gaya memberikan impuls memberikan dorongan ya melawan dari arah gerak bendanya. Yang tadi gerak bendanya itu kan ke bawah ya. Nah, dia memberikan gaya ke atas dan impulsnya juga arahnya ke atas. Ini contoh kasus kedua adik-adik ya, misalnya di sini ada bola, kita lihat misalnya di sini ada bola ya, ada bola dengan ada benda keras ya, sama-sama massanya adalah 0,5 kg, ini juga 0,5. Keadaan awalnya sama-sama diam ya. Bola ini dari karet, ini dari bahan keras, ditendang ya, diberikan gaya dengan waktu kontak 0,1 detik sehingga menyebabkan benda bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Ini bergerak juga dengan kecepatan 2 meter per sekon, akan tetapi waktu kontaknya adalah 0,01 sekon. Nah, kira-kira yang mana yang merasakan gaya lebih besar? Ya, kita masukkan F sama dengan momentum, perubahan momentum per delta T-nya. Kita lihat ini juga F sama dengan delta P per delta T. Nah, karena ini diam, ini juga diam, berarti momentum awalnya itu sama dengan 0 ya, P0 nya sama dengan 0. Kemudian berkontak sehingga menyebabkan benda bergerak dengan kecepatan P. Berarti di sini ada momentumnya M kali V. Di sini juga ada momentum yaitu M kali V. Kalau kita hitung massanya adalah 0,5, kemudian kecepatannya adalah 2 meter sehingga didapat 1 yang momentumnya adalah 1.
Kemudian ini juga diperoleh momentumnya adalah 1, sama ya, dapat 1. Tetapi F-nya bagaimana? Ya F-nya dikali delta T sama dengan 1. F sama dengan 1 dibagi 0,1. 1 Newton. 10 Newton gitu. Kalau ini ya sudah, F sama dengan 1 juga ya karena sama, kemudian dibagi dengan 0,001. Hasilnya adalah 1000 Newton. Jauh sekali perbedaannya ya, satunya 10 Newton, satunya 1000 Newton. Jadi besar gaya ya yang dialami atau yang diberikan oleh orang yang menendang ini kepada batu itu jauh lebih besar daripada bola karet ya. Ini disebabkan oleh karena waktu kontak antara kedua sistem tersebut yang berbeda. Nah, ini pentingnya apa adik-adik? Ini aplikasinya banyak ya. Contohnya misalnya ya, kenapa sih palu ini harus didesain dari bahan yang keras ya? Tujuannya agar apa tadi? Kalau mengenai mengenai paku berarti kan akan menyebabkan delta T-nya itu sangat singkat. Kalau delta T-nya sangat singkat, otomatis F-nya menjadi lebih besar gitu. Kalau F-nya besar, harapannya juga bisa digunakan untuk membuat atau menancapkan paku lebih cepat. Nah, kenapa ini sarung tangan justru didesain dari bahan karet? Supaya kalau digunakan untuk memukul nggak sampai menghancurkan muka seseorang. Maksudnya gaya kontaknya menjadi lebih besar dari orang yang memukul dengan yang kena gitu ya. Tujuannya misalnya pemain boxing, pemain tinju gitu, jangan menggunakan sekeras palu karena orangnya bisa hancur, tetapi dibuat dari bahan karet supaya yaitu waktu kontak antara antara lawan misalnya itu menjadi lebih besar. Ini contoh-contoh aplikasi dari materi impuls momentum pada kuliah kita part 1 ini. Adik-adik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.